Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas surah Al-Ikhlas, baik mengenai makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, maupun hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat-ayat surah Al-Ikhlas. Sebelum kita membahas hal tersebut, sahabat-sahabat Al-Quran, simak lantunan yang akan saya bacakan dari surah Al-Ikhlas ini. Dengarkan baik-baik, perhatikan panjang maupun yang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita akan membahas hukum tajwid, sifatul huruf maupun makharijul hurufnya. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Di situ huruf pertama dari ayat pertama surah Al-Ikhlas yakni huruf qaf. Huruf qaf makhrajul hurufnya yakni di pangkal lidah. Nanti ada teman huruf qaf ini yang mirip dalam pengucapannya, yakni kaf. Kaf makharijul hurufnya di pangkal lidah sedikit ke depan. Kalau qaf tadi di pangkal lidah sedikit ke belakang, sehingga bunyinya hampir-hampir sama. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan sedikit mengenai hal ini dan lebih kita perjelas tempat keluar hurufnya. Kenapa? Karena nanti artinya pun akan berbeda. Qul kita menggunakan qaf, artinya adalah katakanlah. Qul katakanlah. Fi'il amr, kata perintah dari qala. Sedangkan kalau kul menggunakan huruf kaf, artinya adalah makanlah. Kul makanlah. Fi'il amr atau kata perintah dari akala. Sedangkan huruf qaf itu sifatnya adalah syiddah, yakni dengan suara tertekan. Qul. Lam setelah huruf qaf kita bertemu dengan huruf lam. Lam di sini makhrajul hurufnya yakni di sisi lidah, ujung sisi lidah setelah huruf dot. Dan sifatnya adalah izlaq, yakni dibaca dengan mudah saja atau dengan tempo yang cepat saja. Dan hu, yakni huruf ketiga dari ayat yang pertama ini, hu makhrajul hurufnya adalah di tenggorokan. Ada 6 huruf yang tempat keluarnya itu di tenggorokan, yakni aha, aha, gho. Ia disebut dengan huruf-huruf halki. Aha letak keluar hurufnya yakni di pangkal tenggorokan, aha di tengah-tengah tenggorokan, gho di ujung tenggorokan atau di atas tenggorokan. Dan sifat daripada huruf H yakni hamas. Karena apa? Karena dia ketika pengucapannya ada mengalir udara di situ. Huruf hamas yakni ada 10. Fahassahu syakhsun sakata. Fahassahu syakhsun sakata. Jadi H termasuk ke dalam huruf hamas, yakni ada mengalir udara di dalam pengucapannya. Lalu huruf waw, qul huwa, wa di situ makhrajul hurufnya atau tempat keluar hurufnya yakni 2 bibir dengan berbentuk bulatan. Wa. Sifat daripada huruf wa yakni lain, lembut saja. Huruf-huruf yang lain yaitu hanya ada 2, yaitu iya dan waw. Sedangkan waw masuk ke dalam huruf lain sifatnya. Qul huwal waw, di sini kita bertemu dengan hukum tajwid, yakni hukum lam jalalah yang dibaca tebal. Tafkhim. Apabila ada lam jalalah atau lam pada lafaz Allah
sebelumnya itu harokatnya yang di atas-atas, yakni fathah dan domah, maka ia dibaca tafkhim atau tebal, dibaca dengan bunyi loh, Allah, Allah. Sedangkan kalau lam jalalah sebelumnya itu harokatnya di bawah atau kasrah, maka bunyinya lah, disebut dengan lam jalalah yang dibaca tipis atau lam tarqiq. Dan huruf H, makhrajul hurufnya sebagaimana sudah kita bahas tadi, yakni di pangkal lidah. Dan sifatnya adalah hamas, mengalir udara di dalam pelafalannya. Qul huwallahu a. A di sini ada huruf alif, makhrajul hurufnya yakni di pangkal tenggorokan. Aha, aha itu tempat keluarnya yakni di pangkal tenggorokan atau tenggorokan yang bawah. Sedangkan sifatnya adalah syiddah, dengan menekan ataupun jahar. Tidak mengalir udara di situ. Qul huwallahu ahad. Ha di sini tempat keluarnya di tengah-tengah tenggorokan dan sifatnya adalah hamas. Qul huwallahu ahad. Had yakni di sini ada hukum tajwid, nama hukumnya adalah qalqalah. Qalqalah kubro. Qalqalah terbagi menjadi 3, qalqalah sughra, kubro, dan akbar. Qalqalah hurufnya ada 5, qaf ta ba jim dal atau qutbun jadin, atau disingkat dengan orang Indonesia yakni baju di toko. Bila berada di tengah kalimat maka dia qalqalah sughra, bila berada di akhir kalimat maka dia qalqalah kubro. Apabila di akhir kalimat dan dia berharakat tasydid maka namanya adalah qalqalah akbar. Ayat yang kedua, Allahus samad. A di situ tempat keluar hurufnya yakni di pangkal tenggorokan dan sifatnya adalah syiddah dan jahar, membacanya dengan jelas dan ada suara tertekan. Lalu di sini ada hukum tajwid. Allah sebagaimana kita telah bahas tadi bahwa apabila ada lam jalalah sebelumnya ada harokat fathah maka nama hukumnya adalah lam yang dibaca tebal atau lam tafkhim dan bunyinya adalah loh. Allah, Allah, Allahu. Hu sudah kita bahas bahwa hu makhrajul hurufnya di pangkal tenggorokan dan sifatnya adalah hamas. Allahus di sini ketika kita membahas ha masuk ke huruf shad maka ia melewati 2 huruf yakni alif lam. Ketika alif lam bertemu dengan huruf shad maka nama hukum tajwidnya adalah alif lam syamsiyah. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf 14 yang disingkat dengan tibsum masil rahman tafus dibza ni'am da'su azanning zur syarifan lil kiram, maka dia alif lamnya tak dibaca. Namun bila ada alif lam bertemu dengan huruf yang 14 disingkat dengan abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka ia alif lamnya dibaca. Sedangkan shad di sini makhrajul hurufnya yakni di ujung lidah di antara gigi atas dan bawah. Itu tempat pengeluaran huruf so dan sifatnya adalah hamas. Sedangkan di sini setelah huruf shad ada huruf mim, soma, ma, tempat keluar hurufnya yakni di bibir dengan menutup kedua bibir, 2 bibir tertutup, ma. Ada 4 huruf yang keluar di bibir yakni huruf fa, huruf ba, huruf ma, dan huruf wa. Lalu sifat daripada huruf ma yakni sifatnya adalah izlaq, dibaca dengan tempo cepat saja atau dengan mudah saja. Somad, mad di sini ada huruf dal. Huruf dal makhrajul hurufnya yakni di ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Dan sifat daripada huruf dal yakni syiddah,
dengan suara tertekan. Adapun hukum ada dal di akhir kalimat, nama hukumnya adalah qalqalah kubro dengan cara dipantulkan. Allahus samad. Ayat yang ketiga dari surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Lam huruf yang pertama dari ayat yang ketiga surah Al-Ikhlas, yakni lam, makhrajul hurufnya atau tempat keluar hurufnya di ujung sisi lidah setelah huruf dot, dan sifatnya adalah izlak, dibaca dengan tempo cepat atau dengan mudah saja dalam pelafalannya. Lam. Dan setelah huruf lam ada huruf mim di situ. Makhrajul huruf mim yakni di dua bibir yang tertutup, ma, mi, mu, dan sifatnya pun sama, yakni izlak, dibaca dengan mudah. Lam ya, di sini ada mim yang berharakat sukun. Ia bertemu dengan huruf ya, maka di situ muncul hukum tajwid, namanya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi yakni apabila ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain daripada ba dan mim, nama hukumnya adalah izhar syafawi. Namun bila mim sukun bertemu dengan ba, namanya adalah ikhfa syafawi. Dan bila mim sukun bertemu dengan huruf mim, nama hukumnya adalah idgham mislain atau idgham mimi. Lam ya, ya di situ makhrajul huruf ya yakni di tengah lidah di bawah langit-langit. Ya, ya. Dan sifat daripada huruf ya yakni lain, dibaca dengan lembut. Ya, ya. Ada dua huruf lain yaitu ya dan waw. Lam yalid. Lid di sini nama hukumnya adalah qalqalah sughra. Wa sudah kita bahas makhrajul huruf mengenai huruf wa. Lam yu. Lam di sini nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi, dan yu mat tabi'i lad adalah qalqalah kubra. Walam ayat yang keempat, lam di situ nama hukumnya adalah izhar syafawi yakul. Di sini kita bertemu dengan hukum yang baru, yakni nun sukun bertemu dengan lam. Yakul, yakul, nun sukun bertemu dengan lam, maka nama hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham terbagi menjadi dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Apabila nun sukun dan tanwin an in un bertemu dengan ya, nun mim dan waw, maka itu disebut idgham bi gunnah. Bila ada nun sukun dan tanwin an in un bertemu dengan huruf ra dan lam, maka nama hukumnya adalah idgham bila gunnah. Sedangkan ini nun sukun bertemu dengan lam, nama hukumnya adalah idgham bila gunnah. Cara membacanya, nun sukunnya dibuang lalu dimasukkan ke huruf setelahnya, yakni huruf lam. Walam yakul lahu, hu di situ mad tabi'i, kufu, ku di situ sudah kita bahas di awal mengenai makhrajul huruf ku, dan fa, fa di sini makhraj hurufnya atau tempat keluar hurufnya yaitu di ujung gigi depan bertemu dengan bibir bawah. Fa, fa, fa. Dan sifat daripada huruf fa yakni hamas, yakni hamas. Huruf hamas sudah kita bahas ada 10, yakni fahassahu syakhsun sakata. Selanjutnya setelah kita bahas huruf fa, di situ wan a, wan a ada hukum yang baru juga yang kita kenal, nama hukum tajwidnya adalah izhar halki, yakni apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang 6 dari huruf hijaiyah yaitu a, ha, a, ha, gho, kho, maka ia dibaca terang dan jelas. Kufuwan ahad. Had di sini nama hukum tajwidnya adalah qalqalah kubro. Sedangkan dal itu sifatnya adalah syiddah dengan suara tertekan. Saya baca untuk terakhir kalinya surah Al-Ikhlas
ayat pertama sampai dengan akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah kita bahas mengenai surah Al-Ikhlas. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.